Shalom, damai di hati. Bapak Ibu, Saudara Jemaat Gemim Gloria Jakarta Selatan dan seluruh pendengar saat ini, mengawali pagi kita ini, mari kita menyiapkan waktu sejenak untuk merenungkan dan mendengarkan firman Tuhan. Mengawali renungan kita di pagi hari ini, mari kita berdoa. Selamat pagi Allah Bapa di sorga, Allah yang Maha Pengasih dan Maha Baik. Terima kasih Tuhan untuk penjagaan-Mu semalaman sehingga kami bisa tidur dengan nyenyak. Dan terima kasih untuk pagi yang indah yang Tuhan sediakan untuk kami. Ya Tuhan, pada hari ini kami anak-anak-Mu akan melakukan berbagai aktivitas. Kami akan menjalankan tugas dan tanggung jawab kami hari ini. Kiranya Engkau mau memampukan kami. Tuhan, sebentar lagi kami akan membaca serta merenungkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami. Karena itu berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, kami sudah siap untuk mendengarkan. Haleluya, amin. Pembacaan kita di hari ini terdapat dalam Roma pasal 8 ayat 3-4. Menyatakan bahwa Allah mengutus anaknya dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa untuk menghukum dosa di dalam daging. Hal ini dilakukan agar tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh. Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan, judul perenungan kita di pagi hari ini, tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, dengan perantaraan Musa, Tuhan Allah menyampaikan 10 hukum Taurat kepada bangsa Israel, supaya mereka menaati dan melakukannya. Hukum Taurat mengatur hubungan manusia dengan Tuhan Allah dan manusia dengan sesamanya. Namun, ternyata dengan hukum, manusia justru semakin cenderung berbuat dosa. Karena dengan kemampuan sendiri, tanpa kuasa Roh Kudus, manusia tidak akan mampu menghindar dari dosa. Melalui Yesus Kristus, manusia dimampukan melakukan hukum Tuhan. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, kedatangan Yesus Kristus ke dalam dunia bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tapi yang benar adalah menggenapi hukum Taurat. Yesus Kristus menggenapi hukum Taurat melalui kematiannya di kayu salib dengan menjadi korban penebus dosa bagi kita manusia berdosa. Sekalipun ia sama sekali tidak berbuat dosa. Karena kasih-Nya yang begitu besar bagi kita umat-Nya, Yesus Kristus rela mati untuk membayar tuntunan hukum Taurat atas dosa-dosa kita. Walaupun Yesus Kristus harus melewati jalan sengsara, menderita, disalibkan dan mati, tetapi karena kasih-Nya yang sangat besar bagi kita, Ia rela melakoni semuanya supaya kita diselamatkan dan menerima anugerah pengampunan serta kehidupan yang kekal. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, tidak ada manusia yang dapat mematuhi dan melakukan dengan sempurna hukum Taurat. Hanya Yesus Kristus yang mampu menolong kita mematuhi hukum Taurat. Hukum Taurat bukanlah alat untuk menjatuhkan atau menghakimi orang lain. Hukum Taurat tidak menyelamatkan, tetapi yang menyelamatkan manusia adalah kasih karunia Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus. Roh Kudus akan menolong kita melakukan hal-hal yang baik dan berkenan kepadanya. Oleh karena itu, sebagai keluarga Kristen, marilah kita memberikan ruang kepada Roh Kudus untuk dapat menguasai hati dan pikiran kita, sehingga kita dapat melakukan hukum-hukum Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan Allah, karena Engkau telah menggenapi hukum Taurat melalui pengorbanan anak-Mu di kayu salib. Mampukan kami Tuhan untuk hidup dipimpin oleh Roh Kudus, dalam nama Yesus Kristus. Amin.